teknis sedikit. Oke. Nah, hari ini saya ingin mempresentasikan satu, inovasi terbaru yang dimiliki oleh Schneider Electric. Jadi, selama ini memang kita sudah berusaha untuk mengurangi, carbon emission, kemudian meningkatkan, sustainability, index secara global dan, salah satu, trigger yang menyebabkan kenapa Schneider Electric ini berinovasi untuk mendukung sustainability program yang ada di seluruh dunia adalah untuk mengakselerasi pengurangan emisi karbon sehingga kita bisa lebih lama hidup di bumi ini yang indah ini dan juga bisa mendukung semua program-program termasuk adanya renewable energy program yang sedang berlangsung dan sangat didukung oleh pemerintah. Jadi, di presentasi ini saya akan ada 3 poin. Yang pertama adalah secara environmental context, kenapa kita harus mulai aware terhadap apa yang terjadi mulai dari produksi listrik hingga distribusi listrik dan bagaimana kita bisa meningkatkan atau mengurangi emisi karbon di dalam jaringan listrik yang ada saat ini dan akan digunakan di masa depan. Kemudian yang kedua adalah dari fitur panel tegangan menengah terbaru yang kita miliki yaitu bernama SMRset dan yang ketiga adalah kesimpulan. Saya masuk ke pertama yaitu adanya satu poin gitu ya yang perlu sama-sama kita usahakan yaitu mengenai climate change. Climate change ini memang sudah menjadi satu hal yang menjadi concern di seluruh dunia karena memang adanya peningkatan suhu rata di bumi dan kita punya target secara global untuk bersama-sama menurunkan menjadi 2% worldwide termasuk di Indonesia. Dan Indonesia termasuk salah satu negara yang sudah disupport secara global dan ikut berkomitmen terhadap pengurangan suhu di dunia ini. Kalau misalnya kita runut kembali, sebetulnya dari total greenhouse gas emission itu 80%-nya terjadi saat energy production dan consumption. Sehingga memang kita melihat gitu ya selama ini banyak sekali digencar-gencarkan renewable energy, kemudian green technology dan sebetulnya tidak hanya dari sisi produksinya yang perlu ditinjau gitu ya, tapi juga dari sisi distribusi. Termasuk salah satunya adalah penggunaan gas SF6 sebagai medium insulasi pada panel tegangan menengah. SF6 ini memang salah satu gas yang sangat mempunyai dielectric properties yang sangat baik, lebih efisien dari udara 2,5 kali lipat, dan juga memiliki thermal capacity yang baik. Sehingga secara global SF6 ini hampir digunakan di seluruh panel tegangan menengah dari brand apapun. Tapi satu hal yang perlu kita lihat di sini adalah setiap penggunaan gas dengan global warming impact itu akan memberikan climate impact dalam jangka panjang. Dan ketika kita runut kembali, 1 kg atmosfer SF6 itu sama dengan 23.500 kg CO2. Sehingga ketika memang gas itu di akhir masa penggunaannya dirilis ke udara, akan sangat berimpact terhadap lapisan ozon yang ada di dunia. Kalau misalnya kita lihat dari SF6 1 kilo itu carbon emission-nya kita gambarkan seberapa besar. Yang pertama dari 23 ton CO2 itu ternyata setara dengan 100.000 kilometer kita berada di toll road, kemudian 8 kali flight pulang pergi dari US ke Perancis. Sehingga ini menjadi salah satu concern bahwa penggunaan SF6 di panel-panel TM pada jaringan listrik itu juga akan memberikan dampak terhadap pengurangan emisi karbon yang ada di dunia ini. Jadi kalau kita tinjau kembali, memang sebetulnya Schneider Electric ini sudah lama memiliki goals untuk sustainability. Salah satunya melalui desain engineering yang diterapkan pada panel
tegangan menengah kita dan panel-panel lainnya. Dalam hal ini, pada panel tegangan menengah, kita punya satu teknologi yang di produk kita sebelumnya namanya SM6 atau kita sebutnya SM6, itu Shield for Life, yang artinya ketika panel itu digunakan, di-energize, tapi kita kondisikan penggunaannya sesuai dengan standar IEC, maka dia bisa digunakan hingga akhir lifetime-nya. Ketika lifetime itu misalnya let's say 20 tahun setelah panel itu di-energize. Ada satu hal yang perlu kita perhatikan gitu ya, bahwa sebetulnya gas SF6 ini tidak boleh langsung dilepaskan di udara. Karena tadi itu punya efek impact terhadap greenhouse gas. Dan ini membutuhkan SF6 recovery. Namanya teknologi, jadi sudah pasti kita melakukan inovasi, perbaikan, adaptasi, sehingga kita bisa juga membantu industri untuk juga mengimbangi jalannya program-program sustainability yang sedang berlangsung di setiap negara. Kalau kita lihat di negara mana saja yang sudah moving atau tidak menggunakan F-gas, itu salah satunya adalah Eropa. Jadi di Eropa sudah di-ban penggunaan SF6 pada pengadaan baru panel tegangan menengah di 2020 dan sudah akan dipaksakan dan diwajibkan di 2025. Kemudian di Cina juga sudah menuju ke SF6 free untuk panel-panel TM mereka, dan di California juga ada hal yang sama. Di Indonesia seperti apa? Memang di Indonesia salah satu negara yang berkomitmen dalam mengurangi emisi karbon dalam 10 tahun ke depan. Dalam prakteknya memang masih membutuhkan support dari private sector. Salah satunya di sini Schneider hadir dengan satu solusi, tidak hanya dari segi energy management dan juga support terhadap renewable energy infrastructure, tapi juga dari distribusi listriknya itu sendiri. Sehingga pelaku bisnis, pelaku industri bisa memperbaiki atau mengimprove emission karbon yang terjadi di site atau di lapangan yang mereka bisa kontrol. Nah, jadi ini adalah satu panel tegangan menengah yang baru, green and digital. Jadi tidak hanya green, saat ini kita juga sudah panel TM ini sudah digital, yang artinya dia sudah dilengkapi dengan beberapa sensor, fitur yang bisa membantu untuk meningkatkan safety dan efisiensi dalam pendistribusian listrik. This is SM AirSet. Uncompromisingly sustainable. A true breakthrough in braking technology using pure air for greener operations. Clean, future-ready design. Built with no alternative gases and no extra recycling processes or costs. Undeniably efficient. With its footprint and connection positions identical to SM6 and adoption of the familiar 3-position switch, it couldn't be easier to transition to SF6 free. High-performance operation. Delivering a full range of function to fit your needs while better protecting your network. Even the first SF6 free switch fuse. Powerfully digital. IoT connected for health monitoring and ready for condition-based and predictive maintenance. Enhanced safety. With nearby control capabilities and built-in arc flash detection. Innovation, powered by pure air and digital.
Oke, jadi, memang ada beberapa, perkembangan gitu ya, atau pengembangan inovasi produk selain dari segi perubahan, gas insulasi pada, sebagai media, braking dan pengaman panah busur api, itu juga dari segi digitalnya. Nah, kalau misalnya nih sebelumnya menggunakan SF6, kemudian diganti menjadi, Pure Air, mekanisme breakingnya seperti apa? Nah, ini adalah, salah satu dari 14 paten yang dimiliki Schneider Electric, di produk SMR Set ini, yaitu Shunt Vacuum Interrupter. Jadi, instead atau tidak menggunakan SF6, kita menggunakan, Pure Air, medianya namanya Pure Air, yang pressurized, yang artinya dia bisa prevent atau menghindari adanya kejadian panah busur api. Selain hal itu, yang, paling penting adalah tidak adanya, impact terhadap lingkungan karena zero, global warming potential dan juga tidak membutuhkan recycling cost. Kedepannya kalau misalnya ternyata di Indonesia ini, sudah mulai aktif, regulasi mengenai F-gas ini dan mulai dikurangi penggunaannya di lapangan, maka akan ada, potensi-potensi pergantian yang terjadi di lapangan ataupun, recycling. Mungkin kalau untuk pergantian panel yang baru, tidak, tapi mungkin untuk existing kan harus diganti dengan yang vacuum. Makanya kita mencoba, membuat satu panel dengan footprint yang sama, identik dengan SM6. Ketika nanti ke depannya ada extension atau pergantian saat regulasinya sudah aktif, itu tidak, membutuhkan panel interface ataupun, adaptasi lainnya di lapangan. Sehingga, bisa save cost, pertama dari segi recycling, yang kedua saat extension dari atau pergantian pada satu line up, panel distribusi listrik. Kemudian tidak ada alternatif gas kalau misalnya terjadi kebocoran atau terjadi, kebocoran di lapangan karena memang dia namanya Pure Air, kita punya Pure Air ini adalah paten dari Schneider Electric, sehingga, kalau misalnya amit-amit bocor gitu ya, tidak akan berbahaya, baik terhadap manusia ataupun terhadap, lingkungan dan tidak ada consideration terhadap regulasi karena dia pure air, betul-betul udara murni yang diproses sedemikian rupa sehingga dia punya satu performa yang sama-sama bisa dihandalkan seperti dengan SF6. Jadi dari transisinya itu sendiri selain footprint-nya sama, untuk di connection-nya juga sama. Jadi, jangan khawatir Bapak Ibu ketika misalnya nanti ke depannya betul-betul, banyak program mengenai, pengurangan emisi karbon dan salah satunya berdampak terhadap panel tegangan menengah, kita sudah mempersiapkan panel ini untuk bisa, head to head atau, bersampingan dengan panel yang diganti nantinya atau di-extension-kan. Jadi tidak akan ada, masalah-masalah atau additional adaptation yang dibutuhkan. Dan juga secara operation masih sama dengan SM6 atau panel TM yang sebelumnya kita, jual dan secara operation, tim maintenance tidak akan perlu mempelajari kembali. Nah, ada beberapa range memang yang, kita punya dan ini sama dengan range yang kita punya di SM6. Yang pertama ada switch, ada circuit breaker, ada risers dan juga metering. Khusus untuk di switch, kalau sebelumnya memang di LBS-nya atau di disconnecting switch-nya itu isinya adalah yang dari yang coba saya pointer dulu, dari yang sebelah sini adalah, SF6, sekarang sudah menggunakan vacuum. Vacuum dan kemudian media insulasinya adalah pure air. Jadi betul-betul tidak ada penggunaan SF6 pada range panel tegangan menengah, SMR set. Pun halnya di circuit breaker. Di circuit breaker-nya sudah menggunakan vacuum circuit breaker dan di diskonektornya sudah menggunakan media
insulation pure air, sehingga kita betul-betul bisa memaksimalkan investment terhadap carbon emission dari hulu ke hilir dengan disupport material-material atau equipment yang sudah green dan future ready. Nah, ini salah satu ilustrasinya. Kalau misalnya kita samping-sampingkan dan apa perbedaannya sebelumnya kalau di tabung ini ya, warnanya coklat. Kalau Bapak Ibu sering perhatikan, ini sudah kita tandai warnanya hijau. Yang artinya memang secara footprint sama, tapi kita tetap ada beberapa pembeda gitu ya. Dari SM6 ke SMRZ. Selain itu, selain dari Pure Air, kita juga punya satu feature terbaru yang bisa meningkatkan ketahanan dan juga resiliensi dari mekanisme operating dari panel itu sendiri. Ketika ini namanya adalah compo drive. Compo drive ini terbuat dari composite material yang bisa meningkatkan mechanical performance dan juga mengurangi waktu dan effort dalam maintenance. Karena dengan adanya composite compo drive ini sebagai mechanical operations, dia bisa up to 10.000 kali switch operation dan 10 kali lebih tahan daripada mekanisme operation yang sebelumnya. Sehingga hal ini juga berkontribusi terhadap bisa memperpanjang waktu guna panel dari yang sebelumnya 20 tahun bisa menjadi 30 tahun sampai 40 tahun. Gitu. Dan kemudian tidak memerlukan oli ataupun minyak karena sudah didesain untuk bisa bertahan di lingkungan yang kalau bahasa Jawa tuh geradakan gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya harsh. Dan ini bisa memperpanjang lifespan dari panel itu sendiri. Kemudian dari sini, ketika panel itu dari manual mau di-upgrade menjadi motorized untuk mechanical operation-nya, dari yang sebelumnya itu 3 jam untuk upgrade-nya, dengan mudah di sini karena ini sistemnya plug and play, itu 40 menit. Jadi tidak masalah jika di awal memang investment-nya diputuskan untuk manual, kemudian dirasa akan lebih mudah ketika di lapangan menggunakan motorization operation, upgrade-nya sebentar sehingga tidak terlalu lama mengganggu operation yang ada di lapangan. Nah, ini compo drive-nya. Kalau misalnya dari satu panel ini kita buka depannya, maka ini semuanya sudah menggunakan composite material. Selain itu, kita juga menyebutkan digital ready. Hal ini sebetulnya kita terapkan di hampir seluruh panel tegangan menengah yang Schneider miliki, baik secondary ataupun untuk primary. Dan ini kita punya beberapa fitur yang membuat panel ini bisa ngomong. Caranya ngomong seperti apa? Dia harus punya data dulu. Cara mendapatkan datanya itu ada dari beberapa sensor yang kita punya. Yang pertama dari segi thermal monitoring. Thermal monitoring kita punya satu wireless thermal sensor yang diletakkan pada busbarnya untuk mendeteksi kesalahan koneksi pada panel. Jadi di thermal monitoring ini sebetulnya dari basic panel TM yang kita punya sudah menggunakan thermal monitoring. Dan monitoring ini bisa digunakan di satu aplikasi gratis dari Schneider yang namanya Exergy Thermal App. Di situ bisa dilihat tren mengenai thermal pada panel tersebut atau suhu pada panel tersebut yang kalau misalnya ternyata melebihi anomali bisa menjadi pertanda untuk Bapak atau Ibu sekalian menentukan kapan dan panel yang mana harus di-maintenance terlebih dahulu. Karena kalau zaman dulu kan masih ada kotak infrared itu ya yang masih pakai thermal gun. Jadi orang harus di scheduling maintenance-nya. Nah, sekarang dengan adanya thermal monitoring ini bisa membantu teman-teman yang ada di lapangan untuk lebih mempunyai preventive
maintenance karena sudah ada datanya di panel yang mana yang harus diprioritaskan untuk di maintenance tanpa harus satu-satu datang ke lapangan. Apalagi kalau misalnya industrial area yang super besar areanya, nah itu kadang-kadang menjadi satu tantangan untuk tim maintenance engineer mendata mengenai data kesehatan panel itu tersebut. Nah, selain itu kita juga punya environmental monitoring atau di sini kita sebut humidity sensor untuk mengetahui gitu ya, mengetahui kelembaban di dalam panel tersebut untuk memprevent panel ini cepat rusak. Karena kan di Indonesia humidity-nya sangat tinggi dan kita harus mengkondisikan panel tegangan menengah ataupun tegangan rendah untuk dia tetap di suhu yang optimum sesuai dengan standar sehingga dia bisa lama penggunaannya. Ketika ketika humidity atau kelembaban dideteksi terlalu tinggi atau sudah melewati set point yang sudah diberikan dan deltanya terlalu tinggi, maka itu sudah menjadi pertanda atau kita juga bisa memberikan semacam option alert terhadap tim maintenance untuk segera dilihat kondisi di lapangan seperti apa. Dan hal-hal seperti itu dibutuhkan karena kan kita membeli panel tegangan menengah itu sebagai investment untuk melindungi jaringan listrik yang dan juga salah satu fungsinya untuk melindungi jaringan listrik yang kita gunakan, melindungi tidak hanya untuk equipment-nya tapi juga untuk kemanusiaannya. Jadi ketika kita melihat itu sebagai investment, kita berharap investment itu bisa digunakan selama mungkin. Gitu. Dan selain itu uh, untuk mendukung bagaimana kita bisa mengimprove atau memperpanjang masa guna panel, ada juga circuit breaker monitoring. Jadi untuk mendeteksi mechanical aging dan juga operating time performance dan juga MV contact aging. Nah, di situ nanti bisa melihat gitu ya, di panel mana sih sebenarnya kita yang perlu di-maintenance gitu. Jadi dari overall data yang kita punya dan kita baca gitu ya, kita dapat alertnya, kita bisa jadi tahu yang sebelumnya time based maintenance menjadi condition based maintenance. Nah, kalau misalnya mau di upgrade lebih tinggi lagi, sebetulnya di Schneider kita punya satu platform yang bisa mendukung adanya predictive maintenance, yaitu di situ bisa memberikan tren, kemudian rekomendasi kapan panel ini harus di maintenance, kapan panel ini harus di maintenance-nya seperti apa. Nah, itu kita ada platformnya. Nah, kita juga perlu gitu ya melihat apakah panel ini bisa dilakukan local supervision atau harus remote gitu kan. Itu sebetulnya kan tergantung dari kebutuhan masing-masing end user. Sebentar, ini kenapa kepencet ya? Oke. Nah, yang pertama kalau misalnya lokal itu kita bisa menggunakan dari lokal control di sini. Jadi di sini nanti ada HMI, kemudian di HMI itu kalau misalnya terjadi sesuatu maka dia akan ada alert di situ. Pertama warning, kedua alert, dan kemudian kita bisa melihat gitu sebetulnya ada apa. Kita bisa pencet-pencet di sini. Atau kalau misalnya kita mau remote, kita bisa menggunakan cloud service platform atau dihubungkan dengan SCADA, atau mungkin kita mau pakai apps di Schneider kita juga ada apps-nya untuk melakukan remote monitoring menggunakan Wi-Fi sejauh maksimal 10 meter. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan customer. Kenapa kita harus punya option gitu ya? Karena dari segi safety sendiri sebetulnya kan memang akan lebih baik jika manusia itu tidak berhadapan terhadap sesuatu secara langsung ya, terhadap sesuatu yang sedang ter-energize untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga kita juga punya beberapa alternatif selain dari menggunakan cloud base, dihubungkan dengan SCADA, kita juga bisa hubungkan dengan warning ya, untuk memberikan warning melalui SMS atau melalui cloud. Gitu.
Jadi kita bisa improve dari yang sebelumnya panel itu pasif ya, kita sebutnya equipment pasif, menjadi lebih bisa memberikan data yang kita inginkan dan bisa meningkatkan safety untuk para tim di lapangan dan juga di jaringan listrik yang kita gunakan. Dan ini untuk technical ratingnya, saat ini produk ini sudah diproduksi di Schneider Electric Cikarang dengan rated current 630 ampere. Sehingga jika ada kebutuhan gitu ya, apalagi memang membutuhkan local supply, kita sudah bisa menyediakan. Begitu. Jadi SMR set ini harapannya tidak hanya green tapi juga digital sehingga di masa mendatang karena teknologi selalu berkembang dan manusia selalu ingin lebih efisien itu bisa mensupport kebutuhan kita semua. Tidak hanya dari energy management secara carbon reduction dan juga meningkatkan efisiensi tapi juga dari segi jaringan listrik itu sendiri sehingga kita bisa betul-betul bersatu gitu ya membantu membangun infrastruktur kelistrikan di Indonesia yang hijau dan berkelanjutan. Demikian presentasi dari saya, Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih ya atas paparan dari Ibu Rianti. Kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Silakan bagi yang akan bertanya, bisa dituliskan di chat box atau juga bisa menanyakan langsung dengan mic masing-masing. Silakan kalau ada pertanyaan. Sambil nunggu pertanyaan muncul, mungkin saya bertanya ya Bu ya. Boleh, Bapak. Teknologi baru ini kalau di Indonesia sudah dipakai di mana saja nih Bu? Saat ini memang sudah ada beberapa permintaan Pak terhadap project. Nanti kalau misalnya dari customer boleh share, nanti kita share. Cuman sejauh ini memang untuk project pilot sedang berlangsung. Nah, nanti ditunggu kabar baiknya karena memang produk ini baru di launch tahun lalu. Begitu Pak Edi. Utamanya yang paling banyak menggunakan di Ini yang banyak menggunakannya itu di industrial Pak, karena kan industrial memang mereka punya investment yang mereka atur sendiri ya, sehingga mereka punya keleluasaan untuk menentukan menggunakan apa, kemudian dari segi energi manajemennya sudah menggunakan satu sistem sendiri dan mereka kadang-kadang existingnya sendiri juga sudah punya apa lokal control atau lokal monitoring sehingga mereka bisa punya keleluasaan memilih barang yang sudah upgrade gitu dan mereka kan consider ini sebagai investment. Kemudian industrial sih paling banyak sih Pak sama building karena building kan mereka punya green building ya. Jadi ada beberapa green building yang sudah mulai consider untuk menggunakan ini karena mereka sudah mulai overall assessment mengenai carbon emission. Begitu Pak Edi. Oke. Kalau di building itu yang kelas seperti apa Bu yang menggunakan ini? Kalau green building tuh memang dia yang lebih ke premium building ya Pak. Biasanya memang dia sudah punya budget tersendiri untuk perhitungan carbon emission-nya. Nah, di situ itu yang kita targetkan gitu. Karena memang secara investment ada perbedaan sedikit dibandingkan dengan produk-produk yang sebelumnya sudah di pasaran gitu Pak. Karena kan teknologi baru dengan mekanisme baru sehingga kita berkomitmen sebetulnya untuk membantu mengoptimalkan investment yang dimiliki oleh green building gitu. Jadi lebih ke premium sih Pak gitu. Ya, ya. Building ya. Dan kalau mungkin kalau di Europe itu sebetulnya sudah banyak sekali Pak proyeknya termasuk kalau kita bilang tuh kayak PLN-nya Perancis gitu ya, itu juga sudah menggunakan di beberapa site mereka. Itu mulai dari tahun berapa ini kalau dikenalkan di Indonesia itu?
Di Indonesia mulai tahun 2022 akhir, tapi memang baru rilis secara global. Di Indonesia kita sudah actively memperkenalkan dari tahun lalu, dan memang karena kita concern gitu ya, banyak sebetulnya customer tuh yang tidak hanya energy management yang dia butuhkan gitu, cuman ngurangin dari mana lagi nih emission reduction-nya, itu sudah banyak. Rumah sakit ada beberapa, cuman memang tidak sebanyak dengan green building ataupun industrial. Hmm. Gitu Pak Edi. Ya. Biasanya yang apa katakan building gitu itu yang dayanya sampai seberapa ini besar Bu, yang Kalau menggunakan. kita kan pakainya untuk di distribusi Pak ya, jadi di 20 kafe. Ya Jadi di dok. 20 kafe untuk secondary. Nah, itu yang kita bisa serve untuk sementara. Hmm. Ya, baik. Ada pertanyaan nih dari ibu-ibu dan bapak-bapak? Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Joni Aritonang ya. Teknologi ini bisa mengurangi emisi karbon sampai berapa persen? Sudah ada regulasinya di PUPR dan berapa biaya dari existing ke teknologi ini kalau mau ada ini apa, perubahan atau upgrade. Iya Pak, jadi mungkin kalau secara percentage kan kita harus melihat overall kebutuhan listrik di satu kebutuhan listrik, kemudian dari emission carbon potential lainnya di satu bangunan. Cuman kalau misalnya kita lihat dari uh, persamaan ya atau simulasi yang di sebelumnya 1 kilogram SF6 itu equal dengan 23 ton karbon 23 ton karbon dioksida. Jadi dari situ sebetulnya bisa nanti digabungkan perhitungannya, atau kalau misalnya memang dibutuh perhitungan, kita ada tim yang bisa membantu perhitungan untuk sustainability calculation gitu ya. Itu kita ada dari tim Schneider ada, dan kemudian kalau dari segi regulasi sebetulnya belum ada Pak. Cuman memang selama ini dari kontraktor sendiri, seperti misalnya untuk beberapa proyek gitu ya pemerintahan, mereka sudah mulai condong menggunakan vacuum circuit breaker. Kenapa vacuum circuit breaker? Karena memang dianggap dari segi mekanisme breakingnya itu sudah vakum, sehingga sudah mengurangi salah satu komponen dari panel yang berpotensi memiliki greenhouse gas. Nah, kebetulan di produk kita ini, sebentar mungkin saya show sedikit di sini. Nah, masih kelihatan ya screen saya? Belum share ini Bu. Oh, sebentar, saya reshare ya Pak. Ya. Oke. Nah, di slide ini, jadi memang sudah ada beberapa permintaan, terutama dari pemerintah gitu ya, yang sebelumnya memang biasa menggunakan circuit breaker, menggunakan SF1. SF1 tuh yang artinya di circuit breaker ini pakainya gas SF6. Nah, udah mulai di-upgrade menggunakan vacuum. Tujuannya adalah apa? Kalau sebelumnya ada dua-duanya ini pakai SF6, jadi tinggal satu aja nih yang pakai, jadi satu aja nih tinggal SF6. Nah, tapi dengan adanya produk SMR set ini betul-betul bisa mendukung kebutuhan pengurangan emisi karbon yang diharapkan gitu Pak. Karena 1 kilogram sama dengan 23 ton karbon dioksida. Kemudian dari segi biaya kita perlu melihat juga gitu ya dari overall investment yang sudah dilakukan terhadap kebutuhan panel penggantian atau extension. Sebetulnya bukan berarti yang lama terus harus langsung diganti semua. Biasanya kalau dari pemerintahan itu bukan dari yang existing tapi penambahan baru. Nah, kita harus review kembali mana yang harus diganti, mana yang harus di extend gitu ya. Jadi kalau saya bisa bilang sih tergantung dari kebutuhan masing-masing. Kecuali untuk instalasi baru ya, itu pasti ada perbedaan karena memang di situ ada fitur tambahan termasuk untuk connected, sehingga apa ya, membuat panel tersebut bisa memberikan data-data yang diinginkan oleh end user. Begitu Pak, kurang lebih. Mungkin kalau misalnya memang ingin berkonsultasi mengenai
biaya gitu ya, itu bisa nanti hubungin ke saya, nanti saya akan coba share gitu ya kontak saya di chat ini mungkin ya. Ya, 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 begitu Pak Joni. ya. Pertanyaan lain barangkali ada yang ingin bertanya. Kalau monitoring tadi itu Ya Pak. dia diintegrasikan dengan eh, apa saja ini Bu biasanya ini switchgear ini? Eee, kita paling umum sih biasanya dengan, SCADA ya, Pak, ya, kalau Hmm. untuk, lokal monitoring-nya. Jadi, Hmm. kalau Schneider kan juga punya tuh, Pak, untuk, lokal monitoring system itu kita bisa juga dihubungkan ke situ. Dan juga selain itu kalau misalnya memang dibutuhkan cloud based, monitoring itu juga bisa. Dan juga kalau misalnya memang dibutuhkannya lokal monitoring yang tidak hanya di HMI-nya saja dan butuh misalnya di mobile atau di laptop, kita punya satu konsentrator yang terhubung dengan WiFi. Jadi nanti data itu ditransmisikan ke WiFi. Jadi saya coba ya di HP saya itu ada satu nama apps-nya Video Design R. Nah, di Video Design R ini nanti dia akan bisa memunculkan gambar yang sama dengan yang ada di HMI dengan maksimal jarak 10 meter dari lokasi panel tegangan menengah yang diinstal. Gitu Pak. Jadi macam-macam, bisa berbagai macam tergantung kebutuhan dan tergantung budget Pak. Mau dihubungkan ke SMS juga bisa kalau misalnya yang dibutuhkan adalah hanya untuk trigger memberikan warning atau alert mengenai kondisi panel dalam kondisi yang tidak sesuai dengan set point yang sudah dibuat gitu Pak. Jadi macam-macam ya Bu ya. Nah, tadi mobile app ya itu ya, bukan web ya itu ya. Mobile bisa, web bisa. Kalau mobile itu jadi nanti bentuknya kayak gini Pak. Punten. Oh, oke. Ya, Jadi ya. ini kita sebetulnya kalau untuk kontrol ini Hmm. bisa sampai 10 meter. Jadi nanti ini kebetulan saya nggak deket panel. Jadi kalau misalnya diklik tuh nanti betul-betul tampilannya sama dengan HMI. Sebentar, saya Hmm. kayaknya punya satu PPT simulasinya. Sebentar ya Pak. Saya coba cari. Oh, sebentar, saya harus close ini dulu. Bentar ya, Pak. Jadi sebetulnya ada beberapa detail arsitektur yang kita bisa gunakan gitu ya. Mulai dari penggunaan kalau paling basic itu kita menggunakan namanya Zigbee konsentrator, protokolnya namanya Zigbee protokol. Nah, di situ memang sudah basic dari kita. Paling minimum adalah untuk menghubungkan dari thermal apps itu, thermal sensor itu ke apps. Sebentar, saya coba izin share screen lagi ya. Ya, silakan. Oke, nah ini jadi sebetulnya kita untuk mengurangi ini, kalau dari segi overall arsitektur yang dipunya Schneider, kita bisa melakukan nearby control monitoring
yaitu dengan connected products. Jadi ini adalah produk-produk medium voltage dari primary hingga secondary. Ini primary, dan yang tadi saya presentasikan ada yang secondary, dan juga bisa di-upgrade menjadi edge control. Edge control itu salah satunya untuk digunakan misalnya di microgrid. Jadi mau digunakan untuk monitoring terdesentralisasi di suatu sistem, itu bisa digunakan juga. Atau menggunakan power SCADA operation, itu kita punya platformnya juga. Dan jika memang dibutuhkan untuk nanti misalnya analytics dan service gitu, kita punya EcoStruxure Power Advisor, sama ada ADMS untuk micro grid, dan juga ada Asset Advisor. Nah, biasanya dari EcoStruxure Asset Advisor ini salah satu keuntungannya adalah bisa memberikan predictive maintenance, termasuk di maintenance apanya bagaimana gitu. Dan jika memang diperlukan, sebetulnya nanti dari tim Schneider itu kan punya datanya. Data ini kita akan coba follow up terhadap aset-aset yang memang sudah mensubscribe EcoStruxure Asset Advisor ini. Sehingga memang lebih jauh lagi, seperti sudah ada asistennya gitu Pak, untuk membantu memonitor kondisi aset-aset di lapangan. Kalau dari apps itu seperti ini. Nah, ini salah satu simulasinya gitu ya. Mau secara lokal atau secara remote, silahkan ditentukan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Karena memang ada beberapa customer yang lebih suka menggunakan satu device yang dia bisa agak dekat nih, atau lokal control. Ada juga yang sudah punya monitoring gitu ya, satu monitoring system, misalnya SCADA, dan ingin dihubungkan langsung, itu juga bisa. Atau dari cloud itu sendiri, sehingga bisa memberikan trigger smart alarming ke HP atau menggunakan SMS gitu ya. Nah, kalau saya lihatin mungkin kalau yang nah seperti ini. Kalau untuk yang dari, nah kalau di HMI itu seperti ini tampilannya, dan di apps juga akan sama. Kalau memang mau dibuat bisa dilakukan nearby control gitu. Jadi betul-betul mirror dari relay screens gitu ya. Sama, tampilannya sama, dan itu real time. Jadi kalau misalnya kita mau ngeklik ini, kemudian kita mau lihat, oh ini ternyata ini, terus nggak apa-apa. Terus kita mau mau open dulu deh. Kita mau open dulu nggak review. Nah, ini bisa langsung dilakukan. Dan tidak semua orang bisa melakukan nearby control atau local control Bapak Ibu, karena memang selalu ada passwordnya di both di HP ataupun di HMI-nya, sehingga menjamin untuk keamanan operation di lapangan. Begitu. Nah, ini kita punya banyak platform sebetulnya jika memang mau diintegrasikan dengan edge control, dan juga basis itu seperti ini, Sergi Thermal Connect App. Jadi di Thermal Connect App ini kita bisa lihat kan ada tiga fase di busbar. Nah, tiap fase ini nanti akan ada datanya Pak. Jadi dalam satu panel AirSet atau SM6 itu bisa dipasang hingga 6 thermal sensor. Nah, biasanya sih normalnya kita pasang 3 itu sudah cukup. Dan thermal sensor ini tidak wireless, jadi tidak membutuhkan kabel ataupun connection lain gitu ya, kecuali kalau dia cuma butuh arus sebesar 5 ampere untuk memastikan dia akan on terus gitu. Mungkin ada yang ditanyakan sejauh ini? Sambil nyambung tadi, edge control itu maksudnya apa, Bu? Jadi bisa melalui cloud Pak, cloud based control Pak. Jadi kan kalau sekarang kan sudah mulai banyak ya yang bisa diakses dari laptop gitu ya, menggunakan misalnya alamat gitu. Nah, alamat itu sebetulnya nanti ketika subscribe terhadap EcoStruxure itu nanti satu pasti akan ada trainingnya, kedua akan ada semacam ID gitu Pak. Jadi tidak semua orang bisa akses. Nah, cuman itu akan sangat mempermudah ketika memang suatu tempat atau aset itu berada di lokasi yang sangat jauh, sehingga orang tuh harus
nge-monitor banyak aset gitu, Pak. Itu sangat akan membantu. Kemudian ya sepertinya ada pertanyaan dari Banyak. Pak Joni. Ya, Iya. izin Ini bertanya kembali nih, Schneider ini buatan dari Jerman kah? Apakah negara lain sudah menggunakan teknologi ini, khususnya yang termasuk penyumbang emisi karbon? Bisa dijelaskan perhitungan secara ilmiah terkait 23,5 kilogram CO2 dari panel tegangan tersebut. Terima kasih. baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Schneider ini brand dari Perancis Pak. Cuman karena kita punya factory lokal di Cikarang, sebetulnya produk-produk yang kita produksi, salah satunya SM6 itu sudah memiliki sertifikasi TKDN. Termasuk dari SMR set ini sedang on proses Pak. Tapi kita berkomitmen gitu ya untuk mengikuti standar-standar yang sudah diberikan oleh pemerintah Indonesia. Nah, kemudian negara lain sudah ada beberapa negara yang menggunakan, Cina, Eropa, di beberapa negara Eropa, salah satunya Perancis, kemudian dari California, United States itu juga sudah menggunakan. Jadi memang mereka yang menggunakan itu beberapa negara yang sudah punya inisiatif untuk memban atau tidak menggunakan F-gas atau kita sebutnya F-gas regulation. Gitu. Dan kemudian untuk perhitungan secara ilmiah terkait 23,5 kg CO2 itu kalau saya nggak salah ingat kita punya satu kalau dari World Environment itu kalau dari US terutama US itu sudah punya list of material dengan skor global warming potential Pak. Jadi kita menggunakan standar secara internasional dan SF6 ini kan tidak hanya digunakan di produk Schneider ya, tapi di produk-produk brand lainnya, produk panel TM. Jadi kita menggunakan satu standar perhitungan yang memang sudah dipunyai global Pak. Mungkin bisa diakses di kalau nggak salah itu United Nations of Environment Agency. Nah, di situ ada basics perhitungannya, Pak. Cuman kalau misalnya memang mau dibantu untuk perhitungan lebih lanjut, bisa dikonsultasikan dengan saya. Jadi nanti kita ada punya satu tim, tim sustainability, itu kita karena kita punya overall solution untuk mendukung sustainability, kita juga punya platform untuk perhitungan seberapa banyak emission karbon yang kita bisa kurangi. Begitu, Pak. Baik. Adakah pertanyaan yang lain lagi? Bisa dengan ini ya, langsung dengan mikrofon masing-masing. Tadi buka, bisa tanya langsung. Tapi sebelumnya ini ada juga pertanyaan dari Pak Asrul Bakri ini. Apa alasannya saya harus menggunakan green switchgear ini? Mohon penjelasan baik dari aspek teknis dan non-teknis. Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, saya mungkin share ulang kembali. Jadi kalau dari segi secara teknis ya Pak, saya belum share screen. Oke, jadi kalau dari segi secara teknis, memang ternyata setelah ditemukan gitu ya bahwa SF6 ini memiliki kandungan global warming potensial yang tinggi, itu perlu adanya recovery. Jadi sebelum dia dilepas ke udara, itu harus diproses Pak. Jadi kalau untuk di negara-negara dengan peraturan F-gas regulation yang sudah berlaku, itu apapun yang mau dilepas gitu ya dari brand apapun itu harus di-recovery dan cost recovery SF6 ini untuk menurunkan global warming potential-nya itu sangat tinggi. Sehingga secara technically dia sebenarnya punya risk lah. Kalau kita lihat semoga di Indonesia juga ada insentif gitu ya terhadap operation atau pergantian F-gas ini nanti ke depannya jika memang diaktifasi peraturannya. Dan yang kedua adalah dari segi cost, Pak. Jadi pertimbangan paling besarnya adalah kalau misalnya kita masih menggunakan yang SF6 gitu ya, kita tidak kan kebetulan kalau di Indonesia mungkin penerapan regulasinya tidak secepat dengan di Europe, di Cina dan di US.
Tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya peraturan ini akan ada, dan ketika sudah aktif saat kita mau merilis gas SF6 itu kita akan mengeluarkan kos yang lebih besar untuk SF6 recovery. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya dari sekarang kita invest menggunakan green switchgear, selain performa secara teknikal yang memang 10 sampai 20 tahun lebih lama daripada existing SM6 menggunakan gas SF6, itu juga kita tidak perlu berpikir untuk kedepannya nanti diganti lagi nih, ada regulation saya harus recovery. Jadi kita nggak perlu mikir ke situ karena anyway, pure air itu tidak diregulasi dan bebas digunakan. Dan ketika misalnya terjadi sudah melewati masa penggunaannya misalnya di 30 tahun atau 40 tahun atau mau diganti dan mau dilepaskan gasnya di dalam tabungnya, itu tidak akan terjadi impact apapun terhadap lingkungan. Begitu Pak, kurang lebih. Jadi memang majority satu secara teknikal dari segi durability atau penggunaan dari waktu penggunaan yang berpotensi lebih lama karena adanya beberapa upgrade di dalam panel itu sendiri, termasuk aktivasi dari connected products atau adanya sensor-sensor di dalam panel tersebut. Dan yang kedua adalah dari segi regulasi, karena regulasi ini at the end akan mempengaruhi cost investment di tahun-tahun ke depan. Begitu Pak. Baik, berikutnya ada pertanyaan lagi Bu dari Pak Ferry. Iya. Pengurangan emisi karbon menyangkut banyak sekali bidang. Adakah perhitungan garis besar secara kuantitatif yang signifikan mengalahkan penggunaan produk bidang lain yang juga mengurangi efek rumah kaca, misalnya ada mobil listrik, penggunaan panel surya, dan masih banyak bidang lain, sehingga menarik bagi pemerintah untuk membuat regulasi yang mengharuskan penggunaan panel yang ramah lingkungan ini. Satu dulu Bu, ini ada tiga pertanyaan. Boleh. Yang pertama memang begini Pak, kalau saya pernah ikut beberapa kali workshop dari Ministry of Environment gitu ya, and Forestry, itu memang ada beberapa pertimbangan gitu ya. Jadi mereka punya kalkulasi, survei yang mereka lakukan gitu ya, terhadap activity yang ada dari hulu ke hilir. Nah, cuman memang saat ini kenapa fokusnya di renewable energy karena salah satu penyumbang emisi terbesar adalah dalam production-nya. Jadi kalau saya lihat sepertinya pemerintah ini akan melakukannya secara bertahap, Pak. Tidak langsung dihajar dari hulu ke hilir karena setiap aktiviti pergantian ataupun penghentian penggunaan produk itu pasti konsekuensinya adalah di investment. Sehingga yang saya lihat sekarang memang apalagi kemarin kita terdampak COVID ya. Jadi yang harusnya pelaksanaan renewable energy dan lainnya itu bisa berlangsung dari 2020 lebih cepat gitu, akhirnya ada beberapa shifting. Dan shifting itu akan mempengaruhi hal-hal yang lain, Pak. Kalau saya lihat sih memang di Indonesia ini yang sudah mulai itu kan untuk gas HFC. Gas HFC itu sendiri juga Indonesia menjadi salah satu negara di artikel 5 negara yang salah satu yang pertama gitu di negara artikel 5 kalau dari United Nations. Untuk yang lainnya secara garis besar kenapa kalau saya lihat menggunakan EV ya, kemudian kebijakannya ke sana, karena memang orang lebih masif melihat konsumsi di sana Pak. Padahal sebetulnya dari segi distribusi sendiri itu juga perlu diperhatikan. Dan biasanya yang perhatikan sisi distribusi ini adalah satu dari PLN dan yang kedua dari sisi end user gitu. Jadi kalau dari pemerintah kita belum tahu gitu ya, kita belum punya visibility akan kapan atau bagaimana cara mengharuskan karena dari pemerintah sendiri kan sebetulnya untuk menuju greener Indonesia 2035 itu kan juga state di situ membutuhkan bantuan dari swasta. Swasta itu artinya tidak hanya pengguna, pengusaha tapi juga supplier. Itu jawaban saya yang pertama, Pak. Baik,
Yang kedua nih, apakah Schneider hanya membuat panel tegangan menengah atau ada juga panel lain yang ramah lingkungan ini? Iya, Pak. Jadi, untuk, launch yang pertama memang adalah panel tegangan menengah, karena memang populasi panel tegangan menengah ini adalah salah satu yang paling banyak di dunia untuk distribusi. Yang kedua, kita nanti akan ada mulai punya, panel tegangan menengah juga, tapi yang di primary menggunakan, air teknologi juga, Pak, pure air teknologi juga. Jadi, mungkin ditunggu saja secara global kita baru launch, tapi di Indonesia kita akan launch berkala, Pak. Jadi, bertahap, pertama dari segi secondary, nanti yang kedua dari, primary. Jadi overall sebetulnya untuk di One Schneider, solution itu, kita bisa konsultasikan sebetulnya mana saja yang bisa kita optimize untuk mengurangi emisi karbon. Begitu, Pak. Baik, pertanyaan nomor 3 nih, untuk produk Schneider ini apakah Cina juga membuat yang berarti menjadi kompetitor yang ketat? Pesaing panel Schneider ini apa ya? Terima kasih banyak, Bu. Iya, jadi kalau kita ngomongin tentang, China brand gitu ya, atau China brand itu sebetulnya sudah banyak sekali di Indonesia. Cuman kalau kita melihat apple to apple kompetitor yang memang sudah lama bermain gitu ya, terutama untuk di tegangan menengah itu ada ABB dan Siemens. Sejauh ini memang dua kompetitor itu saya tidak tahu pergerakannya, cuman yang pertama kali launch green panel tegangan menengah adalah Schneider Electric. Jadi kita mau juga menjadi salah satu apa ya istilahnya pendahulu atau first entry terhadap green technology. Jadi itu salah satu komitmen kita untuk mengakselerasi sebetulnya apa yang kompetitor kita tidak lihat agar kita betul-betul datang ke customer itu nggak cuma ngomongin tentang energy management aja gitu, tapi lebih ke sekarang infrastrukturnya seperti apa dan ke depannya infrastruktur jaringan listrik yang diharapkan seperti apa, kita punya solusi secara komprehensifnya. Begitu, Pak. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan, menggunakan mikrofonnya juga bisa, ditulis juga boleh juga. Pak Eko, Izin mau bertanya, bertanya langsung, Pak Meyanto? ya. Ini sistemnya menghubungkan ini ya, dengan sistem sekada ya, yang dipunyai oleh Schneider gitu. Iya, benar ya. Bisa, Pak. Panel TM-nya bisa dihubungkan dengan SCADA-nya Schneider, Pak. Atau sebenarnya brand lain juga bisa, cuman kita sangat senang jika memang SCADA-nya existing-nya sudah menggunakan Schneider. Oh, itu berarti kalau untuk skala perguruan tinggi itu berarti eh, ada nggak sesuatu apa namanya apa ya semacam percobaan kan Schneider kan punya beberapa produk ya kalau nggak salah ya. Betul, Pak. Seperti itu atau bagaimana? Nah, bisa langsung berhadapan kalau 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 menggunakan cloud kan kita nggak bisa membayangkan bentuk dari ininya apa namanya eh, perangkatnya ya. Betul, Eh, Pak. atau bisa seperti itu. Misalnya langsung berhadapan dengan alatnya, perangkatnya. Kalau misalnya Bapak mau melihat gitu ya, bagaimana cara kerjanya, kemudian melihat kebetulan kita di Jakarta ada namanya Solution Hub gitu ya, Pak. Di Solution Hub itu kita punya beberapa simulasi mengenai terutama ya bagaimana dari suatu panel itu bisa mengirimkan data ke baik ke cloud ataupun ke SCADA. Kalau dari segi mungkin kalau dari Bagan saya belum. Sebentar ya, saya lihat ya, saya ada di presentasi yang ini atau tidak. Tapi kalau dari segi barang gitu ya, mau dilihat simulasinya kita ada, tapi kebetulan di Jakarta Pak. Jadi mungkin kalau dari tim Oh, UNS mau berkunjung, bisa hubungin saya. Nanti saya coba arrange-kan dengan tim yang memang dedicated gitu ya, untuk membantu untuk tour gitu. Kita open kok. berarti ini ya, maka misalnya kita memerlukan sesuatu yang ini kan ke arahnya
apa namanya teknik pegangan ya, power system ya. Betul Pak, power system Pak. Itu kan power system misalnya kami membutuhkan satu perangkat sistem yang lengkap. Nah, untuk ini apa namanya termasuk SCADA-nya juga. SCADA kan dia software-nya ini. Nah, itu Mungkin maksudnya ini Bu, jadi ini Pak Meyanto ingin ada semacam apa satu sistem yang mungkin minimalis tapi untuk perguruan tinggi ya bisa ya untuk benar Pak. belajar gitu. Oh, untuk ini ya, tujuan education. Saya coba nanti cek ya, Ya, Pak. Sebetulnya kita juga punya satu divisi gitu ya, sebetulnya untuk follow up atau membantu gitu ya dari universitas untuk belajar mengenai sistem kelistrikan itu sendiri. Cuman hmm. memang saat ini untuk sistem yang sudah ready gitu untuk digunakan belum ada. Nanti mungkin bisa kontak ke saya, Pak, biar nanti saya coba hubungkan dengan tim terkait, siapa tahu ternyata sebenarnya sudah ada nih simulasi apa ibaratkan panel kecil gitu ya, simulasi panel kecil yang bisa dihubungkan dengan mungkin software ataupun simulasi-simulasi lainnya. Iya, saya nanti kalau mahasiswa itu bisa apa namanya tidak tidak hanya apa namanya eh, langsung bisa berhadapan kalau misalnya suatu Iya, saat ya, Pak. bekerja. Boleh, Pak. Nanti Ya, dikontak ke nomor saya oke. saja, Pak, di chat. Nanti Oh saya iya. coba hubungkan gitu. Karena memang kita secara tiap tahun tuh biasanya kita memang ada kegiatan gitu ya, Pak. Maksudnya kegiatan dengan Iya. universitas. Tergantung nanti dari divisi mana yang saat itu sedang ada program gitu, Pak. Nanti siapa tahu tahun ini ternyata untuk koneksi SCADA atau simulation SCADA punya punya programnya. Kita bisa nanti hubungkan dengan Pak Mei. Gitu, Ya, Pak. termasuk perangkat kerasnya juga. Iya, Betul, gitu. betul, betul, betul. Ya, Oke, mungkin cukup. Terima kasih. terima kasih Pak Mianto. Baik, berikutnya ada pertanyaan lagi nih dari Pak Azrul Bakri nih. Apakah sudah ditawarkan ke otoritas IKN? Ini promosi ke Kalimantan. Sudah Pak, kebetulan kita juga sangat involved gitu ya di proyek-proyek di IKN secara whole company Schneider Indonesia. Kita sudah sempat tawarkan juga, cuman memang saat itu kita belum ada TKDN-nya gitu ya. Nah saat ini kan kita sedang memproses. Saat sudah ada TKDN-nya nanti hopefully kita bisa join di IKN. Gitu Pak, dan memang kalau dari IKN ada beberapa, tiap kontraktor punya preferensi yang beda-beda Pak, termasuk ada salah satu yang memang preferensinya withdrawable atau salah satu yang preferensinya di vacuum. Nah kalau yang vakum itu sempat kita beberapa kali tawarin, cuman kepontok di TKDN Pak, TKDN kita sedang diurus gitu, jadi semoga tahun ini selesai dan bisa ikut membantu green IKN kita di tahun-tahun ke depannya. Ada persyaratan TKDN berapa persen, Bu, memangnya itu? Kalau Kalau biasanya kalau untuk BUMN ya Pak, selalu ada persyaratan TKDN. Kebetulan memang kan semua panel tegangan menengah kita yang secondary kan sudah diproduksi di Cikarang Pak. Jadi semuanya sudah punya sertifikasi oh, TKDN gitu ya, Pak. ya, Jadi ya. nanti kan biasanya dari kontraktor itu sebelum submit ke user atau IKN otorita, dia punya hitungan sendiri termasuk dari manpower, kemudian konstruksi dan lain sebagainya, lokal supplier. Nah, di situ kita masuk dengan equipment yang sudah ada TKDN-nya. Biasanya memang diwajibkan sih Pak Edi, Ya. gitu Hmm. Pak. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi, barangkali? Ini ada pesan lagi apa nih? Oh, ini. Pak Ferry nih, apakah PLN sudah memakai panel ini? Kalau sudah di PLN unit daerah mana ya, Bu? Terima kasih. Iya Pak, kebetulan kita belum di PLN saat ini. Kita memang sedang proposal gitu ya untuk prototype yang harapannya nanti dari prototype itu bisa menunjukkan gitu ya secara performance bisa mensupport secara performance oke dan bisa mensupport untuk pengurangan emisi karbon. Cuman karena memang selama ini yang paling banyak minta dari private, jadi kita pertama-tama dari private sector dulu Pak gitu. Karena kalau dari private kan menggunakan capital atau budgetnya masing-masing, sedangkan kalau PLN kan punya consideration-nya lebih jauh ya, karena banyak
banyak unit, kemudian dari jaringan itu sendiri. Sedangkan kalau dari end user kan dia bisa punya keleluasaan memilih yang mana kayak gitu Pak. Gitu Pak, kurang Baik. lebih. Ya. Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau nggak ada. Tanya, Bu. Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Joni. Silakan, Pak. Baik Pak. Terima kasih, Bu. Saya lebih condong pertanyaan tentang emisi karbon, Bu, karena saya dengar tadi Ibu ikut workshop ataupun mungkin acara yang terkait emisi karbon ya. Terkait Betul itu, Pak. Bu, pertanyaan kami, Indonesia ini sebetulnya sudah di peringkat berapa untuk sebagai penyumbang karbon? Kemudian sampai 2035 tadi Ibu sampaikan ya, apakah Iya betul. bisa 2035 Indonesia ibaratnya sudah akan meratifikasi atau gimana sehingga kalau masih menyumbang dia akan dikenai denda kalau nggak salah ya gitu untuk Iya. membayar atau saling share dengan beberapa negara lain yang sudah lebih kecil karbonnya. Nah terkait itu apakah Indonesia sudah ada yang menghitung memang berapa sih sumbangan besar karbonnya? Kemudian dengan teknologi ini apakah sudah diperhitungkan sampai 2035 nanti apakah akan semakin mengurangi sehingga Indonesia sudah siap mengikuti ketentuan tersebut. Terima kasih, Bu. Baik Pak Joni, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang setahu saya kalau dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan itu yang sudah diratifikasi adalah penggunaan terhadap yang pertama freon sudah tidak. Kemudian yang kedua, memang sih kalau kita ganti AC kan masih namanya freon ya, cuman sebelumnya gas yang sebelumnya digunakan itu kan sangat sangat punya global warming potential yang tinggi. Nah itu sudah diratifikasi dan sudah nggak boleh pakai Pak. Kemudian ada beberapa chemical juga yang sudah dilarang penggunaannya. Nah, selain itu memang satu seperti yang saya bilang tadi di 2235 ini memang fokusnya ke green and renewable energy. Tapi kan bukan berarti memang yang fokus orang sekarang yang paling apa istilahnya gajahnya itu di produksi gitu ya. Ketika produksi menggunakan batu bara, itu kan emisi karbonnya kan sangat sangat besar dan memang untuk mengurangi itu salah satu alternatifnya adalah penggunaan pergantian pembangkit dari atau kita sebutnya kalau proyek PLN itu dedieselisasi ya. Jadi banyak dedieselisasi dan renewable energy dari ya PLTS, PLTA. Nah, itu adalah untuk ngilangin gajahnya dulu nih Pak, gajah-gajah emisi karbonnya. Tapi memang kalau dari segi private itu consideration-nya sudah lebih jauh lagi Pak. Karena kan ada wacana carbon tax dan lain sebagainya gitu ya. Termasuk seberapa banyak sih sebetulnya dari suatu company bisa ngurangin emission karbon itu kan pengaruhnya ke ESG rating dan lain sebagainya. Jadi memang kalau dari segi pemerintah Pak baru ada regulasi untuk mengurangi emisi karbon. Belum sampai yang harus mana aja nih yang dikurangin gitu. Dan mana aja yang dikurangin itu setahu saya ada beberapa prioritasasinya Pak. Misalnya kalau yang sebelumnya sudah diratifikasi itu namanya Kigali Amendment untuk mengurangi gas karbon juga, kind of chemicals gitu ya, yang sering digunakan di industrial. Nah ternyata industrial salah satu yang besar juga sektornya selain dari pembangkitan energi. Cuman kalau misalnya kita mau bahas secara overall mengenai pembangkitan listrik dari hulu ke hilir, yang paling besar memang adalah dari pembangkitan listrik bukan dan di distribusinya ini kontribusinya itu mungkin hanya bukan mungkin hanya ya, cuman tetap besar, cuman tidak sebesar dengan dari sisi pembangkitan. Gitu sih Pak. Untuk F-gas ini sendiri belum diratifikasi di Indonesia ya Pak. Jadi kita masih mau melihat apakah pemerintah ini kuat gitu ya untuk memberikan insentif yang bisa membantu para pelaku usaha dari yang awalnya menggunakan A menjadi B dan itu selalu terjadi di setiap adanya ratifikasi Pak. Dan biasanya ada bantuan dari internasional dan saat ini memang karena pemerintah sadar dari segi energi listrik itu mereka nggak bisa 100% mengintensify, makanya
diminta bantuan swasta. Dan kebetulan saya bersyukur ya Pak ya, di Indonesia ini sudah banyak industri-industri yang sadar terhadap urgensi mengurangi emisi karbon ini. Jadi malah yang inquiry yang kita masuk sekarang dari green building dan industrial yang memang mereka tanpa disuruh sebetulnya sudah punya budget untuk ke sana. Gitu Pak Joni, kita doakan aja ya semoga Indonesia bisa lancar dalam transisi energinya, kemudian bisa lancar juga di transisi equipment-nya gitu Pak. Baik, terima kasih. Berarti Ya. Kementerian Industrian dan Kementerian Lingkungan Hidup harusnya bersinergi ya untuk masalah Ya, ini. betul Pak. Jadi selama ini memang selalu bersinergi karena data-data yang didapatkan itu selalu dari Kementerian Industri. Karena kan Kementerian Industri satu mereka punya data industrial zone, industrial park, kemudian ada persatuannya juga, dan mereka punya data kalau kita sebut tuh HS code ya. Jadi biasanya HS code itu mengidentifikasi gas-gas yang ada di tiap device kayak gitu Pak. Dan itu sangat penting gitu ya, data yang sangat penting buat negara karena negara akhirnya bisa mengatur prioritisasinya. Mungkin saat ini yang dibahas masih baru renewable energinya gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan di beberapa tahun ke depan sudah mulai di maju ke depan gitu ya untuk mengadaptasi F-gas regulation misalnya. Seperti itu, Pak. Baik, Bu. Satu lagi, Bu, kalau masalah klorofrom yang merusak lapisan ozon, apakah masuk dalam pembahasan juga, Bu? Tidak, Pak. Itu sepertinya sudah di ban sama pemerintah Indonesia. Kalau nggak salah, saya lupa chemical ininya, cuman dia sudah termasuk di yang Kigali Amendment sama Paris Agreement itu, Pak. Jadi itu sudah diratifikasi dan saya yakin sekarang saya sebetulnya sudah mulai bertahap untuk istilahnya dihilangkan lah. Mungkin kalau untuk dihilangkan 100% nggak bisa, makanya perlu tahapan-tahapan dari sosialisasi sampai pergantian gitu Pak. Baik Bu, terima kasih infonya. Sama-sama Pak Joni. Baik, terima kasih. Masih ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada. Baik, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri acara webinar sore hari ini. Sekali lagi, saya atas nama BK Teknik KPI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Rianti Fitri Aziz yang sudah menyampaikan paparannya, kemudian sudah menjawab beberapa pertanyaan yang muncul di sesi webinar sore hari ini. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sudah bergabung di acara sore hari ini. Kita akhiri acara sore hari ini. Mohon maaf kalau ada banyak hal yang kurang berkenan. Tetap waspada ya dengan protokol kesehatan. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Edi Laksono dan semua Bapak Ibu sekalian. Mari.